Dalam arkeologi, angka usia bisa menjadi senjata paling ampuh sekaligus paling berbahaya. Satu angka mampu mengguncang buku sejarah, menantang konsensus global, dan membangkitkan kebanggaan nasional. Tapi angka pula yang kerap memicu kontroversi ketika ia melompat terlalu jauh dari data yang menopangnya. Akhir 2025 hingga awal 2026, Indonesia mengenal dua peristiwa besar yang memperlihatkan paradoks ini. Yang pertama adalah klaim usia situs megalitik Gunung Padang yang disebut mencapai 6.000 SM atau bahkan lebih tua. Yang kedua adalah temuan gambar cadas di situs Leang Metan Duno, Sulawesi Tenggara yang berusia sekitar 67.700 tahun. Salah satu bukti seni figuratif tertua di dunia. Dua temuan ini sama-sama fantastis dari segi kronologi, tetapi diterima dunia ilmiah dengan cara yang sangat berbeda. Mengapa? Jawabannya bukan soal nasionalisme ilmiah, apalagi konspirasi akademik global. Jawabannya terletak pada cara ilmu pengetahuan bekerja. Jika Anda percaya bahwa sejarah manusia harus ditulis dengan data, bukan sensasi, pastikan Anda menonton sampai akhir. Gunung Padang sejak awal diposisikan sebagai temuan menakjubkan. Situs ini disebut mampu membalik sejarah peradaban dunia yang menyaingi Mesir dan Mesopotamia. Klaim itu diperkuat oleh dukungan politik dan exposure media yang masif. Namun justru di titik ini masalahnya bermula. Dalam sains, klaim luar biasa menuntut bukti yang luar biasa pula. Sayangnya data Gunung Padang tidak sepenuhnya tersedia untuk diuji ulang. Metode penanggalannya diperdebatkan dan publikasi ilmiahnya tidak sebanding dengan skala klaim yang diajukan. Akibatnya perdebatan terjadi bukan di jurnal ilmiah, melainkan di ruang publik. Kritik arkeolog dianggap sebagai penolakan ide baru, sementara skeptisisme dipersepsikan sebagai serangan terhadap kebanggaan nasional. Ilmu pengetahuan pun terjebak dalam arena yang bukan habitat alaminya. Berbeda dengan itu, temuan gambar cadas Leang Metan Duno menempuh jalur yang hampir berlawanan. Penelitian dilakukan bertahun-tahun menggunakan metode geokronologi mutakhir dan dipublikasikan melalui jurnal internasional yang telah melalui proses telaah sejawat. Ketika temuan ini diumumkan ke publik, ia sudah melewati saringan paling keras dalam sains, kritik kolektif komunitas ilmiah global. Tak heran jika temuan ini nyaris tanpa kontroversi. Ia tidak meniadakan teori lama secara gegabah, tetapi memperluasnya. Seni, simbolisme, dan kapasitas kognitif manusia purba tidak lagi berpusat di Eropa. Asia Tenggara, yakni Indonesia, masuk sebagai pemain utama dalam sejarah awal kemanusiaan. Dalam sosiologi ilmu pengetahuan, fenomena ini dikenal sebagai boundary work, sebuah cara komunitas ilmiah membedakan mana sains yang sah dan di mana yang masih spekulatif yang minim. Penolakan terhadap klaim Gunung Padang bukanlah penolakan terhadap kebaruan, melainkan penegasan bahwa ilmu pengetahuan berjalan melalui prosedur, bukan sensasi. Ilmu tidak anti-revolusi, tetapi ia menolak revolusi yang belum siap. Pelajaran dari dua kasus ini penting, terutama bagi negara dengan kekayaan arkeologi seperti Indonesia. Dukungan negara terhadap riset adalah hal yang patut diapresiasi. Namun dukungan itu seharusnya diarahkan untuk memperkuat metodologi, keterbukaan data, dan proses ilmiah yang bukan mempercepat klaim ke ruang publik sebelum waktunya. Ilmu yang paling mengguncang sejarah seringkali lahir tanpa gegap gempita. Ia bekerja perlahan, ragu-ragu, dan penuh koreksi. Justru di sanalah kekuatannya. Pada akhirnya pertanyaan terpenting dalam arkeologi bukanlah seberapa tua temuan ini, melainkan seberapa kuat kita berani diuji oleh data. Di titik itulah sejarah manusia ditulis ulang bukan oleh angka, melainkan kesabaran ilmiah.